Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Kairunisa, NPM 121200200039 dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Kali ini saya akan melakukan pengerjaan soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Statistik Bisnis 2 mengenai penyembuhan uji normalitas, penyembuhan uji multikolonialitas, penyembuhan uji heteroskedastisitas, dan penyembuhan uji autokorelasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyembuhan uji normalitas. Di sini ada faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum atau biasa disebut dengan ambang batas. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk. Dan yang ketiga, nilai mendekati 0. Di sini juga ada jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Yang pertama ada moderate positif, yang kedua ada substansial positif, yang ketiga ada severe positif, yang keempat ada moderate negatif, yang kelima ada substansial negatif, dan yang keenam ada severe negatif. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Yang pertama, pada grafik substansial, solusinya menggunakan logaritma atau LM. Pada grafik severe, solusinya menggunakan inverse. Dan pada grafik moderate, solusinya menggunakan akar kuadrat atau SQRT. Pertama, kita akan buka SPSS-nya terlebih dahulu, dan kita akan buka data untuk penyembuhan uji normalitas. Ini adalah contoh data untuk penyembuhan uji normalitas. Yang pertama, kita akan uji normalitasnya terlebih dahulu, yaitu kita akan analyze, regression, linear. Di dependennya ini kita pilih income, dan di independennya kita pilih earns, wealth, XP, dan juga age. Kita ke save, jangan lupa di checklist unstandardized-nya, kita continue, lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul nilai residual satunya, lalu kita ke analyze lagi, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Di tes variabel list-nya ini kita pilih unstandardized-nya. Kalau sudah, kita klik OK. Kita lihat, di sini nilai signifikan totalnya itu 0,007, yang artinya nilainya ini di bawah 0,05. Berarti data ini dikatakan tidak normal dan memerlukan penyembuhan uji normalitas, sehingga nantinya nilainya ini, nilai signifikan totalnya ini bisa di atas 0,05 dan dapat dikatakan normal. Sebelum kita melakukan penyembuhan uji normalitas, kita lihat terlebih dahulu variabel mana yang tidak normal. Apakah income, earns, wealth, XP, atau age. Lalu kita ke analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS, unstandardized-nya kita pindahkan, lalu kita pilih income, earns, wealth, XP, dan juga age. Kalau sudah, kita klik OK. Kita lihat di sini, signifikan total untuk income 0,048, untuk earns 0,003, untuk wealth 0,000, untuk XP 0,200, dan untuk age 0,082. Jadi, di sini yang signifikannya di bawah 0,05 yaitu income, earns, dan juga wealth. Jadi untuk penyembuhan uji normalitasnya hanya untuk variabel income,
earns, dan juga wealth. Selanjutnya kita pilih graphs, legacy dialog, histogram. Kita akan cari satu-satu variabel yang tidak normal, yaitu income, earns, dan juga wealth. Yang pertama kita pilih income. Jangan lupa display normal curve-nya ini kita checklist, lalu kita klik OK. Kita ulangi lagi untuk earns dan juga wealth-nya. Kita pindahkan, kita pilih earns. Oke, dan yang terakhir untuk wealth. Dan kita klik OK. Kita lihat income-nya terlebih dahulu. Di sini grafiknya ini, datanya ini untuk income lumayan tinggi dan datanya ini lebih condong ke sebelah kiri sehingga untuk income ini termasuk ke substansial positif. Lalu kita lihat untuk yang earns ini datanya juga lumayan tinggi dan datanya ini lebih condong ke kiri, sehingga untuk earns ini juga dia masuk ke substansial positif. Dan yang terakhir untuk wealth, datanya ini juga lebih condong ke sebelah kiri, namun datanya ini rendah, tidak setinggi income dan juga earns. Maka untuk wealth ini termasuk ke moderate positif. Jadi untuk income ini termasuk ke substansial positif. Untuk earns juga termasuk ke substansial positif. Dan untuk wealth termasuk ke moderate positif. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jika datanya termasuk ke substansial positif, maka menggunakan logaritma atau ln. Dan jika datanya termasuk ke moderate positif, maka menggunakan akar kuadrat atau SQRT. Kita langsung saja melakukan penyembuhan uji normalitasnya, yaitu kita pilih transform, input variabel. Di target variabelnya ini kita tulis ln underscore income. Lalu kita call, kita cari ln. Lalu kita pilih income. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Kita ulangi untuk earns dan juga wealth-nya. Input variabel, ini kita ganti earns. Oke, dan untuk yang wealth-nya. Karena wealth ini dia termasuk ke moderate positif, jadi dia SQRT underscore wealth. Kita cari SQRT-nya. Lalu kita pilih wealth. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Karena kita sudah transform, lalu sekarang kita akan uji normalitas variabelnya, yaitu ln income, ln earns, dan juga SQRT wealth. Caranya kita klik analyze regression. Kita klik analyze, lalu kita ke non-parametric test. Legacy dialog. One sample TS.
Lalu kita masukkan variabel yang tadi sudah ditransform, yaitu ln income, ln earned, dan juga sqrt wealth. Jika sudah, kita klik OK. Di sini kita lihat semua variabel yang tadi sudah ditransform, signifikan totalnya untuk income 0,200, untuk earns 0,200, dan untuk wealth 0,085. Karena semua datanya di atas 0,05, maka data tersebut dapat dikatakan normal. Lalu selanjutnya kita akan uji normalitasnya. Pertama, kita akan munculin lagi nilai residualnya, yaitu analyze, regression, linear. Di dependennya ini kita pilih ln_income, dan di independennya kita pilih ln earns, sqrt wealth, lalu XP dan juga H. Kita ke save. Jangan lupa di checklist unstandardized-nya. Kita continue, lalu kita klik OK. Kita ke analyze lagi. Non-parametric test, legacy dialog, on sample KS. Kita pilih unstandardized yang terakhir. Ya sudah, klik OK. Kita lihat lagi di sini, di signifikan totalnya ini. Signifikan totalnya jadi 0,179, yang artinya semua datanya itu sudah normal. Kita lihat signifikan total sebelumnya. Signifikan total sebelumnya ini 0,007, yang artinya datanya tidak normal karena di bawah 0,05, dan setelah kita melakukan penyembuhan uji normalitas menggunakan transform, signifikan totalnya ini jadi 0,179, yang artinya datanya sudah di atas 0,05, dan semua variabel baik income, earned, wealth, age, dan juga XP dapat dikatakan normal. Sekian untuk penyembuhan uji normalitas. Yang kedua, kita akan membahas tentang penyembuhan uji multikolonialitas. Kita lihat penjelasannya terlebih dahulu untuk penyembuhan uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel coefficient. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom collinearity statistik pada tabel coefficient. Jika tolerance value-nya ini kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Jika tolerance value ini lebih dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Faktor yang mengidentifikasikan gejala multikolonialitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan korelasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Di sini juga ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Yang pertama, kita melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dalam model regresi, seperti uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lainnya.
Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Dan yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Untuk video kali ini, saya akan menggunakan cara yang ketiga, yaitu mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Kita langsung ke SPSS-nya. Kita akan buka terlebih dahulu data untuk penyembuhan uji multikolonialitas. Ini adalah contoh data untuk penyembuhan uji multikolonialitas. Yang pertama, kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, kita pilih Linear. Di dependennya ini kita pilih Income, dan independennya kita pilih Earns, Wealth, XP, dan juga Age. Kita ke statistik, kita checklist Coloniality Diagnosis. Kalau sudah, kita klik OK. Kita lihat pada kita ulangi, sepertinya tadi belum di checklist untuk coloniality diagnosis. Kita checklist coloniality diagnosis, kita continue, lalu kita klik OK. Oke, di sini baru terlihat coloniality diagnosisnya. Kita lihat pada kolom coefficient, lalu kita lihat pada tabel coefficient, lalu pada kolom coloniality statistik, kita lihat tolerance untuk Earns ini 0,455. Dan VIF untuk Earns 2,195. Tolerance untuk Wealth ini 0,505. Dan VIF-nya 1,981. Untuk Earns dan Wealth ini, karena tolerance-nya sudah di atas 0,1 dan VIF-nya sudah kurang dari 10, maka Earns dan Wealth ini tidak terjadi multikolonialitas. Jadi, Earns dan Wealth ini tidak perlu penyembuhan uji multikolonialitas. Selanjutnya kita lihat XP. XP tolerance-nya ini 0,100 dan VIF-nya 10,007 yang artinya XP ini terjadi multikolonialitas karena toleransinya ini sangat pas di 0,1 dan VIF-nya ini melebihi 10. Jadi XP ini terdapat multikolonialitas. Lalu untuk H-nya ini toleransinya 0,100 dan VIF-nya 9,976. H ini toleransinya juga sangat pas di 0,1 dan VIF-nya hampir mencapai 10 yaitu 9,976. Jadi H ini juga akan kita sembuhkan. Jadi untuk penyembuhan uji multikolonialitas kali ini kita akan sembuhkan yang XP dan juga H. Kita kembali ke data yang tadi. Kita akan analyze, regression, linear, dependennya ini tetap income, dan di independennya ini Earns, Wealth, dan XP. H-nya ini kita keluarkan terlebih dahulu karena jika kita pilih XP, maka H-nya tidak dimasukkan. Dan sebaliknya, jika kita pilih H, maka XP-nya tidak dimasukkan karena XP dan H itu saling terhubung. Jadi jika ingin diuji multikolonialitasnya, maka harus pilih salah satunya terlebih dahulu. Di sini kita akan lihat
nilai XP-nya dan kita keluarkan nilai variabel H-nya. Lalu statistik, jangan lupa di checklist collinearity diagnosis. Continue, lalu kita klik OK. Kita lihat di sini, nilai XP-nya ini jadi 0,823 dan VIF-nya 1,215, yang artinya XP-nya ini sudah tidak terjadi multikolonialitas karena toleransinya di atas 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10. Selanjutnya kita akan masukkan H dan kita keluarkan XP. Kita keluarkan XP dan kita pilih H. Jangan lupa statistik, lalu collinearity diagnosisnya kita checklist, continue, lalu kita klik OK. Kita lihat variabel H-nya ini toleransinya 0,826 dan VIF-nya 1,211, yang artinya H-nya ini juga sudah tidak terjadi multikolonialitas karena toleransinya sudah di atas 0,1 dan VIF-nya sudah kurang dari 10. Jadi untuk uji multikolonialitas kali ini, jika kita masukkan XP, maka kita keluarkan H. Dan jika kita masukkan H, maka kita keluarkan XP. Karena XP dan H itu saling terhubung. Jadi kita harus pilih salah satu terlebih dahulu. Sekian untuk penyembuhan uji multikolonialitas. Dan yang ketiga, kita akan melakukan penyembuhan uji heteroskedastisitas. Di sini ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Gletser, seringkali terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan juga uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LM, log, lag, dan lain-lainnya. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan, maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Untuk video kali ini, kita akan menggunakan uji Gletser. Yang pertama, kita akan buka data untuk penyembuhan uji heteroskedastisitasnya. Ini adalah contoh data untuk penyembuhan uji heteroskedastisitas. Yang pertama, kita akan menguji heteroskedastisitasnya terlebih dahulu dengan menggunakan uji Gletser. Yaitu caranya kita pilih Analyze, Regression, Linear. Di dependennya ini kita pilih Y1, dan di independennya kita pilih X2 dan juga X3. Lalu kita ke Save. Unstandardized-nya ini kita checklist. Lalu kita continue. Kita klik OK. Di sini sudah muncul nilai residual satunya, lalu selanjutnya kita ke transform, input variabel. Di target variabelnya ini kita tulis ABS res underscore 1.
Lalu kita ke all, kita cari ABS, kita pindahkan, lalu kita pilih yang unstandardized-nya. Jika sudah seperti ini, kita tinggal klik OK. ABS residual satunya sudah muncul. Setelah itu kita akan langsung uji gletsernya, yaitu kita analyze, regression, linear. Independennya ini kita pilih ABS res underscore 1. Independennya masih sama, yaitu X2 dan juga X3. Kita ke save. Jangan lupa di checklist unstandardized-nya, lalu kita klik continue dan kita klik OK. Kita lihat pada kolom coefficient, jika signifikannya ini di bawah 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas. Dan jika signifikannya di atas 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Kita lihat X2 ini signifikannya 0,019 dan X3 signifikannya 0,890. X3-nya ini sudah di atas 0,05, maka variabel X3 tidak terdapat heteroskedastisitas. Sedangkan variabel X2 ini signifikannya 0,19 yang artinya di bawah 0,05. Maka variabel X2 diperlukan penyembuhan uji heteroskedastisitas agar signifikannya ini bisa di atas 0,05 dan tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebelum kita sembuhkan data ini, kita lihat terlebih dahulu apakah dalam variabel X2 terdapat data yang ekstrim atau tidak. Kita langsung pilih graph, legacy dialog, lalu kita pilih bar, kita pilih yang value of individual case, lalu kita define. Karena kita ingin melihat data yang ekstrim pada variabel X2, maka kita pilih X2, kita pindahkan ke bar represent. Kalau sudah, kita klik OK. Kita lihat data mana yang paling tinggi. Di sini kita lihat ternyata data yang paling tinggi ini terdapat pada nomor 40. Jadi data yang paling tinggi ini ada di nomor 40. Kita kembali ke data yang tadi. Kita cari nomor 40. Ini nomor 40. Kita klik kanan, lalu kita clear datanya. Setelah di-clear data nomor 40, selanjutnya kita akan menguji lagi heteroskedastisitasnya, yaitu kita ke analyze, regression, linear, dependent dan independennya ini masih sama, dependennya ABS res underscore 1 dan independennya X2 dan juga X3. Jika sudah, kita klik OK. Kita lihat di tabel coefficient di kolom signifikan, X2-nya ini jadi 0,053. Jadi setelah kita melakukan penyembuhan uji heteroskedastisitas, X2-nya ini jadi 0,053 dan X3-nya jadi 0,904, yang artinya setelah kita melakukan penyembuhan uji heteroskedastisitas, X2 dan X3-nya jadi sudah terbebas atau sudah tidak terdapat
heteroskedastisitas karena nilai signifikannya sudah di atas 0,05. Sekian untuk penyembuhan uji heteroskedastisitas. Dan yang keempat atau yang terakhir, kita akan membahas tentang penyembuhan uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T dikurang 1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Di sini juga ada faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Dan yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Untuk penyembuhan uji autokorelasi, kita akan menggunakan uji rantes. Uji rantes itu sendiri adalah bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji rantes yaitu jika nilai signifikan totalnya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikan totalnya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Kita akan langsung masuk ke SPSS. Kita akan buka terlebih dahulu data untuk penyembuhan uji autokorelasi. Ini adalah contoh data untuk penyembuhan uji autokorelasi. Pertama, kita akan uji rantesnya terlebih dahulu, yaitu kita analyze, regression, linear. Dependennya ini kita pilih Y1, dan independennya kita pilih X2 dan juga X3. Jangan lupa kita ke save, unstandardized-nya kita checklist, kita continue, lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul nilai residual satunya. Selanjutnya kita ke analyze lagi. Kita ke non-parametric test, legacy dialog, kita pilih yang runs. Kita pindahkan unstandardized-nya ini ke test variable list. Kalau sudah, kita klik OK. Kita lihat di sini signifikan totalnya ini 0,000, yang artinya di bawah 0,05. Maka diperlukan penyembuhan uji autokorelasi agar signifikan totalnya di atas 0,05 dan tidak terdapat autokorelasi. Kita kembali ke data yang tadi. Sebelum melakukan penyembuhan uji autokorelasi, kita transform terlebih dahulu variabel Y1, X2, dan juga X3-nya. Caranya kita pilih transform, output variable. Di target variabelnya ini kita tulis ln underscore Y1. Lalu kita ke function group, all, kita cari ln, lalu kita pilih Y1-nya. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Kita ulangi lagi untuk X2 dan juga X3-nya. Kita klik OK. Selanjutnya untuk yang X3-nya. Kita klik OK.
Di sini kita lihat sudah terdapat kolom tambahan baru untuk ln_y1, ln_x2, dan juga ln_x3. Setelah itu kita munculkan nilai residual untuk 3 variabel ini. Caranya kita ke analyze, regression, lalu linear. Dependennya ini kita pilih ln_y1 dan independennya kita pilih ln_x2 dan juga ln_x3. Jangan lupa kita ke save, unstandardized-nya kita checklist, jika sudah kita continue, lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul nilai residual 2-nya. Setelah itu kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Caranya kita ke analyze, kita ke non-parametric test, legacy dialog, kita pilih one sample case. Lalu kita pindahkan unstandardized yang terakhir ke test variable list. Jika sudah, kita klik OK. Kita lihat di sini di one sample Kolmogorov Smirnov-nya ini signifikan totalnya 0,200, yang artinya signifikan totalnya ini sudah di atas 0,05 dan dapat dikatakan normal. Karena datanya sudah normal, maka kita sudah dapat melakukan penyembuhan untuk uji autokorelasi. Kita kembali ke data yang tadi, lalu kita harus mentransform variabel ln_y1, ln_x2, dan juga ln_x3. Kita langsung ke transform, compute variabel. Pada target variabelnya ini kita tulis log ln_y1. Lalu pada numeric expression-nya ini kita tulis log, kita pilih ln_y1, tutup kurung. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Kita ulangi lagi. Ini kita ganti dengan X2. Jika sudah seperti ini, kita klik OK, dan yang terakhir untuk yang X3-nya. Kita pilih ln_x3. Ya sudah, kita klik OK. Kita lihat di sini, udah ada kolom tambahan baru lagi untuk variabel log ln_y1, log ln_x2, dan juga log ln_x3. Setelah itu, kita munculkan lagi nilai residual untuk 3 variabel baru ini. Caranya, kita ke analyze, lalu regression, linear. Di dependennya ini kita pilih log ln_y1, dan di independennya kita pilih log ln_x2 dan juga log ln_x3. Kita ke save. Jangan lupa di checklist unstandardized-nya. Kalau sudah, kita continue, lalu kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul nilai residual 3-nya. Selanjutnya, kita akan transform lagi nilai residual 3-nya untuk mencari nilai log dari nilai residual. Caranya, kita klik transform, compute variable,
Pada target variabelnya kita tulis log res underscore 3. Lalu di numeric expression-nya ini kita tulis log dan kita pilih unstandardized yang terakhir. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Di sini sudah muncul nilai log residual 3-nya. Sekarang kita ke analyze. Kita pilih regression, kita pilih linear. Kita pilih dependent-nya ini unstandardized yang terakhir. Dan independent-nya ini kita pilih log res underscore 3-nya. Kita ke save. Jangan lupa di checklist untuk unstandardized-nya. Kalau sudah continue, lalu kita klik OK. Kita lihat pada tabel coefficient, di kolom unstandardized coefficient bagian B-nya ini, log res underscore 3-nya ini 0,876. Angka ini kita harus ingat untuk transform data selanjutnya. Datanya ini 0,876. Lalu kita kembali ke data yang tadi, kita klik lagi transform, convert variable. Di target variabelnya ini kita tulis ln underscore ya1. Lalu di numeric expression-nya ini, jangan lupa di target variabel ini kita tambahkan add untuk membedakan dari yang sebelumnya. Di numeric expression-nya ini kita pilih ln y1 dikurang dengan nilai B yang tadi di tabel coefficient, yaitu 0,876. Lalu dikali dengan log ln underscore y1. Jika sudah seperti ini, kita tinggal klik OK. Kita ulangi lagi, transform, compute variable. Di sini kita ganti jadi X2. Ini juga kita ganti. Kita pilih ln underscore X2, dan ini juga kita ganti. Kita pilih log ln underscore X2. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Dan kita ulangi lagi, transform, compute variable. Target variabelnya kita ganti X3. Kita ganti X3, dan ini juga kita ganti X3. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Di sini terlihat ada kolom tambahan baru lagi untuk ln underscore y1 add, ln underscore x2 add, dan ln underscore x3 add. Untuk munculin nilai rantesnya, kita harus munculin nilai residual kelimanya terlebih dahulu. Caranya kita ke analyze, regression, linear, dependent-nya ini kita pilih ln underscore y1 add. Dan di independent-nya kita pilih ln underscore x2 add dan juga ln underscore x3 add. Kita ke save. Jangan lupa di checklist unstandardized-nya. Kalau sudah, kita klik OK. Di sini sudah muncul nilai residual 5-nya. Setelah nilai residual 5-nya muncul, kita langsung cari nilai rantesnya. Caranya itu, kita ke analyze, non-parametric test, legacy dialog, kita pilih yang runs. Lalu kita pindahkan
unstandardized yang terakhir ke tes variabel listnya. Jika sudah, kita klik OK. Kita lihat pada tabel rantes kolom unstandardized residual. Kita lihat signifikan totalnya ini jadi 0,429. Yang artinya setelah kita melakukan penyembuhan uji autokorelasi, signifikan totalnya ini jadi 0,429. Artinya signifikan totalnya sudah di atas 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data ini tidak terdapat autokorelasi karena signifikannya sudah di atas 0,05, yaitu signifikannya jadi 0,429. Cukup sekian untuk penjelasan penyembuhan uji normalitas, penyembuhan uji multikolonialitas, penyembuhan uji heteroskedastisitas, dan penyembuhan uji autokorelasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.